bukan hanya persiapan mental ya Bapak Ibu yang perlu disiapkan untuk bulan Ramadan, tapi juga persiapan fisik. Nah, saya di sini mencoba untuk menyampaikan sedikit mungkin tips dan rekomendasi dari segi kesehatan supaya kita bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan optimal. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Pak, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya baik, saya perbesar ya. Nah, jadi pagi ini kita akan berdiskusi mengenai persiapan fisik menyambut bulan Ramadan. Sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Bagaimana kita caranya untuk menyiapkan fisik kita selama bulan Ramadan ini tadi seperti yang saya sampaikan supaya ibadahnya bisa optimal. Nah, yang pertama dari pertama Bapak Ibu membuka hari di bulan Ramadan itu yang pertama adalah sahur ya, persiapan menjelang berpuasa dari waktu imsak sampai waktu maghrib. Jadi tentunya untuk persiapan sahur ini harus yang terbaik ya, karena kita akan menyiapkan tubuh kita untuk hampir mungkin kalau di Indonesia ini mungkin hampir 12 jam lebih ya kita berpuasanya. Nah, yang paling utama dan pertama adalah sahur jangan dilewatkan. Seperti sunnah Rasulullah, sahur itu perlu dan diakhirkan mendekati waktu imsak ya. Jadi sahur ini penting Bapak Ibu karena sebenarnya merupakan kalau di bulan lainnya selain bulan Ramadan bisa kita bilang sahur ini adalah seperti makan siang gitu. Jadi energi utama kita itu ada di makan sahur. Nah, rekomendasi makan sahur yang ingin saya sampaikan itu yang pertama adalah makanannya mungkin harus seimbang. Bukan mungkin ya, makanannya harus seimbang. Yaitu yang utama adalah adanya karbohidrat. Karbohidrat yang kompleks dan berserat. Nah, karbohidrat kompleks ini bisa berupa nasi, ya makanan pokok utama kita ya, dan paling mudah didapat ya, makan nasi. Kemudian, nah, kalau ada yang ingin alternatif dari nasi, bisa juga oatmeal ya. Oatmeal itu biarpun kelihatannya encer, tapi mengenyangkan, karena dia berserat dan merupakan karbohidrat kompleks. Jadi kalau Bapak Ibu makan oat dengan porsi yang mungkin hampir sama dengan makan nasi, dengan porsinya nasi, itu ketahanannya terhadap lapar itu hampir sama ya kalau bisa dibilang. Karena dia sama-sama karbohidrat kompleks dan seratnya tinggi. Malah kadang lebih tinggi dari nasi putih biasa ya. Jadi nasi ini bisa berupa nasi putih, bisa berupa nasi merah, kemudian oat tadi, kemudian nah ada juga yang mungkin sekarang lagi tren ya makan muesli. Muesli itu seperti oat juga tapi lebih kasar dia dan seratnya lebih tinggi. Kemudian roti. Nah, rotinya ini mungkin bisa di-upgrade ya dari roti tawar. Kalau roti tawar itu mungkin seratnya tidak terlalu tinggi komposisinya. Tapi kalau rotinya roti yang whole gandum atau whole grain, bisa dilihat ya Bapak Ibu, biasanya ketampakan rotinya itu lebih coklat warnanya, kemudian ada bintik-bintik dari gandum atau ada biji-bijiannya yang dicampur dalam roti yang whole wheat atau whole grain ini. Nah, efeknya juga lebih mengenyangkan dan lebih tahan dibandingkan roti tawar yang putih biasa. Nah, gunanya kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks berserat pada saat sahur ini adalah menstabilkan gula darah. Sehingga Bapak Ibu seharian dari waktu imsak sampai waktu maghrib itu gula darahnya cenderung stabil. Karena kalau bentuk karbohidrat kompleks seperti nasi, oat, muesli, dan roti whole gandum ini, dia di dalam tubuh kita saat dicerna, dia akan melepaskan gula darah itu secara perlahan-lahan dan bertahap. Jadi
kalau yang istilah obat yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, extended release. Nah, seperti itu. Jadi dia melepaskan glukosanya atau gula darahnya ke tubuh kita secara perlahan dan bertahap. Sehingga dari waktu imsak sampai waktu maghrib itu gula darah kita akan cenderung lebih stabil. Dibandingkan misalkan Bapak Ibu makan sahurnya itu dengan bubur atau hanya minum teh manis saja. Nah, teh manis itu mengandung gula yang masuknya karbohidrat simple atau sederhana, ya sukrosa begitu ya. Dan itu sifat pelepasan gula darahnya itu cepat, bursting gitu, sehingga cepat naik gula darahnya Bapak Ibu, tapi cepat turun juga. Jadi biasanya sekitar 6 jaman itu sudah mulai turun ya kadar gula darahnya itu. Waktu-waktu kritis jam 11 sampai jam 2 siang itu biasanya sudah mulai turun. Sedangkan kalau kita mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks berserat seperti yang dicontohkan di sini, dia akan lebih stabil melepaskan gula darah dalam tubuh kita. Dan juga seratnya, serat yang terkandung dalam karbohidrat kompleks ini akan menyebabkan pencernaan makanan ini di perut lebih lama, sehingga ada efek rasa kenyang yang lebih lama yang kita rasakan karena perut kita masih terisi oleh serat yang lebih lama dicerna dibandingkan makanan yang seratnya rendah gitu. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan, roti tawar itu biasanya cenderung lebih cepat lapar dibandingkan kalau mengkonsumsi roti yang gandum atau yang whole grain seperti itu. Jadi ini penting ya Bapak Ibu supaya kita pada saat siang hari tentunya kan ya selain beribadah kita juga mungkin punya aktivitas bekerja ya gitu, sehingga supaya optimal tidak lesu atau kurang konsentrasi di siang hari. Nah, kita ini triknya mengkonsumsi makanan sahur yang tinggi yang mengandung karbohidrat kompleks berserat. Nah, kemudian ini saya lihat ada gambar di sebelah ini. Nah, gambar di sebelah ini itu menunjukkan proporsi dari porsi makan sahur yang tepat gitu. Yaitu kalau kita lihat, kalau ada piring, ini kalau dari Kemenkes namanya program isi piringku. Jadi kalau kita bayangkan di piring itu, bagaimana sih proporsi makanan yang tepat itu? Piringnya kita bagi dua, setengahnya itu berupa sayur dan buah. Bisa lihat ya contohnya ini di misting yang di sebelah ini. Setengahnya itu adalah sayur dan buah. Kalau di sini lalapan, buah pepaya. Nah, setengahnya lagi 2/3 adalah karbohidrat. Karbohidrat kompleks berserat tadi yang seperti saya sampaikan. Kemudian 1/3-nya lagi alias 1/6 dari piring baru adalah protein seperti misalkan ayam, daging atau telur, ikan seperti itu ya. Nah, jadi kita kembali lagi tadi ke rekomendasi makan sahurnya. Jadi 1/3 dari piring ini kita isi dengan nasi atau mungkin dengan roti begitu ya kalau Bapak Ibu sahurnya dengan roti. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah jangan lupa makanan yang berserat tinggi. Berserat tinggi ini selain dari karbohidrat tadi juga banyak ditemukan pada sayur dan buah. Nah, jadi bisa ditambahin di sini setengah piring itu sebaiknya berupa sayuran dan buah-buahan. Kalau di sini rekomendasinya itu sayur kentang itu sebenarnya bukan termasuk sayur ya, ini termasuk karbohidrat nih. Sayur, hampir semua sayur itu rata-rata, apalagi sayur yang berdaun ya, itu berserat tinggi. Kemudian buah-buahan, terutama buah yang kulitnya bisa dimakan, seperti apel, pir, itu termasuk yang seratnya tinggi. Walaupun buah-buahan seperti misalkan pepaya, melon itu juga boleh, karena rata-rata buah-buahan seratnya memang tinggi ya. Nah, jadi makanan berserat tinggi ini sama tadi seperti karbohidrat, sayur dan buah yang berserat tinggi ini akan menimbulkan efek kenyang yang tahan lama tadi karena kandungan seratnya itu akan menyebabkan pencernaan di perut kita itu lebih lama sehingga perut kita itu lebih lama terisi oleh makanan yang berserat tinggi ini. Kemudian tadi yang rekomendasi ketiga, nah 1/6 isi piring kita
dapat diisi dengan makanan yang berprotein tinggi. Nah, contohnya misalkan daging. Daging yang tanpa gaji ya Bapak Ibu, sehingga full daging murni atau daging yang betul-betul ototnya. Kemudian ayam. Ayam ini triknya adalah untuk mengurangi kolesterol, jangan pakai kulitnya, jadi kulitnya bisa disisihkan. Kemudian ikan ini terutama ikan-ikan yang berdaging tebal ya, itu yang proteinnya cukup tinggi, seperti misalkan ikan lele itu lumayan, ikan gabus, ikan patin itu cukup tinggi ya. Kemudian telur juga bisa, dan olahan kedelai seperti tahu dan tempe. Nah, protein ini juga penting Bapak Ibu karena dia menjadi cadangan energi kedua setelah karbohidrat. Kalau tadi karbohidrat kompleks ini dia langsung dicerna menjadi gula darah nanti di pencernaan. Nah, kalau protein ini dia menjadi cadangan energi, biasanya disimpan dalam bentuk glikogen di otot kita. Ini menjadi cadangan energi kedua. Jadi kalau misalkan energi dari karbohidrat mungkin di tengah hari sudah mulai berkurang, maka makanan berprotein tinggi ini akan menyediakan cadangan energi kedua sehingga gula darah di tubuh kita tetap stabil sampai nanti maghrib. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin pernah nggak Bapak Ibu di sini ada mengalami jam 1 siang di bulan Ramadan kok pusing ya. Kemudian matanya berat, pinginnya nutup terus gitu. Atau ngetik, salah terus, salah typo terus ini. Terus salah kirim WA, salah grup, gawat, salah kamar grup. Kenapa? Karena kita diwajibkan untuk menahan haus dan lapar dari waktu imsak sampai waktu maghrib itu, tentunya asupan cairan kita itu lebih sedikit di siang hari ya dibandingkan di hari-hari biasa di luar bulan Ramadan. Nah, jadi kondisi di mana kita tidak bisa minum atau mengkonsumsi cairan di waktu siang hari ini, kadang ini bisa menyebabkan dehidrasi di siang hari terutama. Nah, tanda dehidrasi itu bisa berupa tadi mulut kering. Mungkin ada di sini waktu kecil pernah pada saat siang-siang kumur-kumur ke kamar mandi ya. Mulut kering itu salah satu tanda dehidrasi. Lesu dan lemas itu juga. Kurang konsentrasi tadi, salah terus pekerjaannya atau mengantuk gitu ya. Jadi biasanya nih habis zuhur sambil sepoi-sepoi di musola atau di masjid mulai ya agak tadinya mau tadarus tapi kok matanya berat gitu. Nah, tanda-tanda ini merupakan gejala atau tanda dari dehidrasi. Tadi sakit kepala atau mungkin Bapak Ibu pernah di sini ada yang bukan di bulan Ramadan tapi sering mengalami sakit kepala juga, terutama di siang hari apalagi di hari yang panas dan saat bekerja di luar ruangan. Nah, itu juga salah satu tanda dari dehidrasi. Jadi dehidrasi ini kadang bukan hanya kita alami di bulan Ramadan ya, yang memang kita wajib tidak minum di siang hari, tapi juga di hari-hari lain. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami tanda-tanda seperti itu, nah barangkali Bapak Ibu tuh sedang dehidrasi. Gitu. Nah, tips mencegah dehidrasi ini gimana supaya siang-siang kita jangan lesu, kemudian ya bisa lebih produktif dalam bekerja, kemudian bisa juga sambil beribadah di waktu istirahatnya. Nah, yang paling penting, ini mungkin udah sering banget ya anjurannya ya. Jangan lupa minum air minimal 8 gelas. Tapi tentu saja di antara buka puasa dan sahur. Ini ada triknya Bapak Ibu, ada kalendernya ya. Satu gelas setelah bangun sahur, pas bangun supaya seger langsung minum. Kemudian habis makan sahur minum lagi 1 gelas. Pada saat berbuka, takjilnya mungkin daripada kolak lebih baik minum dulu 1 gelas air. Kemudian biasanya kita kebiasaannya takjil dulu ya yang ringan-ringan. Kemudian sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib minum 1 gelas lagi. Gelasnya yang mana Bapak Ibu? Bukan gelas yang besar itu ya, ini gelasnya ukuran 250 cc rata-rata. Jadi kalau istilah ibu-ibu di dapur itu gelas belimbing. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih kalau 8 itu hampir 2 liter ya. Nah, kemudian setelah buka puasa, tentunya habis makan
seret ya, minum 1 gelas. Kemudian sebelum sholat Isya, jadi sebelum berangkat tarawih minum dulu 1 gelas atau bawa botol pada saat tarawih, bawa botol ke masjid. Setelah tarawih minum lagi 1 gelas dan sebelum tidur 1 gelas. Nah, terus mungkin ada nih Bapak Ibu, saya tuh udah minum banyak 8 gelas sehari sesuai anjuran, tapi kok masih sering haus ya, terutama kalau siang-siang. Nah, jangan-jangan nih Bapak Ibu sahurnya makan makanan yang tinggi garam, tinggi MSG, atau tinggi gula. Nah, misalkan ada nggak di sini yang pernah sahur dengan mie instan? Nah, kalau saya sebagai anak kos dulu pernah ya. Dan memang itu pagi-pagi langsung, kalau pengalaman pribadi, pagi-paginya lesu, tidak sesegar kalau saya sahurnya nasi. Mie instan ini, kalau Bapak Ibu rajin ya membaca kandungan gizi yang ada di belakang bungkus mie instannya, itu kebutuhan natriumnya itu 57% dari kebutuhan harian kita. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin kalau sahurnya Indomie 2, nggak boleh sebut merek ya. Kalau sahurnya mie instan 2 bungkus, itu natriumnya udah 114%. Jadi bisa dibayangkan ya, terus Bapak Ibu nanti malam makan lagi mungkin yang mengandung garam ya. Nah, bisa dibayangkan kadar garamnya dalam tubuh seharian itu tinggi, padahal Bapak Ibu siang hari tidak bisa minum ya. Tuh. Kemudian selain di mie instan yang tinggi juga di makanan kalengan. Nah, ini mungkin ada yang pernah nih buka dan sahur nyetopnya sarden atau kornet. Nah, itu juga tinggi dengan natrium. Tipsnya sebenarnya kalau Bapak Ibu memang ya kebetulan adanya itu makanan itu, minumnya harus lebih banyak. Jadi harus lebih banyak dari 18 tadi yang rekomendasi. Kemudian ikan, cumi, asin ya, keju, saus, kecap, manisan buah seperti itu ya. Soft drink, minuman saset instan. Nah, ini seperti minuman saset instan itu banyak gula, tinggi gula. Jadi kalau minuman atau makanan yang kita konsumsi pas sahur tinggi gula, tinggi garam, bisa dibilang itu akan memicu rasa haus karena tubuh kita akan membutuhkan lebih banyak air ya untuk mendilusi kadar garam atau kadar gula yang tinggi itu di tubuh kita. Ini akan memicu rasa cepat haus sehingga walaupun kita rasanya udah minum cukup 18 sehari sebelumnya, tapi masih juga terasa cepat haus. Nah, selanjutnya selain tadi mengurangi yang asin dan yang manis, menghindari kafein terutama saat sahur. Mana di sini yang coffee lover ya. Nah, kafein itu merangsang buang air kecil lebih sering. Jadi bayangin kalau Bapak Ibu pagi-pagi sahur minum kopi ya karena ingin supaya subuh nggak ngantuk gitu. Tapi kafein dalam kopi atau teh ini merangsang tubuh kita untuk buang air kecil lebih sering, sehingga cairan tubuhnya lebih cepat berkurang dibanding kalau Bapak Ibu tidak mengkonsumsi kafein. Jadi kalau boleh dianjurkan, kalau Bapak Ibu ingin ngopi atau ingin ngeteh, silakan di waktu berbuka ya, mungkin lebih tepat, sehingga nanti kalaupun banyak buang air kecil bisa minum lebih banyak lagi di waktu berbuka. Terus, nah ini salah satu tips dan trik yang mudah juga. Jadi kita nggak sadar ya Bapak Ibu, kadang kalau dalam pikiran kita minum air itu cuma kalau minum air yang di gelas ya. Padahal dari makanan yang mengandung kadar air tinggi itu juga bisa menjadi sumber asupan cairan bagi tubuh kita. Misalkan nih, wah seger ya ini lihat buah misalnya. Saya senang waktu membuat PowerPoint ini karena sambil searching gambar makanan yang enak-enak ya. Jadi konsumsi buah dan sayur yang banyak air. Ini salah satu tips trik juga kalau Bapak Ibu tipenya yang suka begahan kalau habis minum air terlalu banyak ya. Nekan gitu. Tapi kalau makan buah atau makan sayur, mungkin kan lebih berselera ya, karena mungkin rasa buahnya manis, segar, kemudian rasa sop atau sotonya itu nikmat gitu ya. Jadi nggak terasa mungkin seperti minum 1 atau 2 gelas air seperti itu. Ini contoh buah yang banyak airnya: semangka, jeruk, anggur, pepaya, melon, timun, dan tomat ya untuk lalapan. Bisa dikonsumsi saat buka dan sahur. Kemudian, nah, salah satu untuk meningkatkan nafsu makan dan meningkatkan asupan cairan secara nggak langsung itu adalah
makan sayur yang berkuah bening ya, seperti sop atau soto gitu saat berbuka puasa dan sahur. Ngebakso juga loh, bakso termasuk karena bakso kan cairan ya. Asal jangan terlalu banyak ditambahkan garam atau MSG-nya. Nah, tadi kita udah menjalani hari dari sahur, kemudian udah mencegah dehidrasi di siang hari. Alhamdulillah sekarang sudah waktunya berbuka puasa. Nah, awali dengan air putih ya, itu paling sehat. Air putih, teh tawar, atau susu yang rendah lemak, ya, serta kurma atau buah potong. Kenapa? Karena air itu akan cepat mengembalikan cairan. Kemudian kurma atau buah potong akan cepat mengembalikan elektrolit dan kadar gula darah secara bertahap. Jadi bisa dibayangin Bapak Ibu, ini seperti minum Oralit tapi versi enaknya. Air putih dan kurma atau buah potong. Karena kurma itu banyak mengandung kalium ya. Buah-buahan segar juga banyak mengandung kalium. Jadi rehidrasi tubuh kita itu akan cepat. Nah, baru setelah salat maghrib bisa mulai makan malam yang beratnya. Nah, oh iya, sebelum makan malam nih biasanya kan Bapak Ibu habis minum air putih atau makan kurma, mungkin ada takjil ya yang disiapkan ya. Nah, coba kita lihat di sini. Takjil yang biasanya sering itu kan kolak. Kolak itu sekitar 163 kilokalori. Nah, kenapa nih saya sampaikan gambar seperti ini? Bukan untuk menakut-nakuti ya Bapak Ibu ya, atau bukan supaya Bapak Ibu jadi takut makan kolak atau makan gorengan begitu. Ini adalah untuk mempertimbangkan supaya Bapak Ibu bisa mengatur konsumsi dari makanan takjil yang kadang kalau kita berlebihan mungkin ya, atau karena sangat bersyukur sekali sudah berbuka puasa, mungkin makannya jadi lebih berlebihan porsinya gitu. Padahal nah di sini nih pitfall yang sering menjadi jebakan itu mungkin ada di sini yang niat selain berpuasa untuk beribadah juga ada yang ingin mengendalikan berat badan atau mengendalikan kadar kolesterol misalnya ya. Tidak salah ya, boleh-boleh saja. Tapi kadang loh kok malah setelah berpuasa 30 hari kok saya malah mengalami kenaikan ya, berat badannya malah jadi tidak yang saya harapkan gitu. Nah, biasanya jebakan Batman-nya itu ada di takjil Bapak Ibu ya. Jadi pada saat berbuka itu mungkin makannya langsung dalam porsi yang banyak. Kemudian jenis takjilnya juga mungkin setiap hari yang kalorinya tinggi, misalkan tiap hari makannya gorengan, atau tiap hari makannya kolak, atau tiap hari pasti ada es buah, kolak, gorengan, gitu ya. Nah, tips dan triknya yang bisa saya sampaikan di sini mungkin kalau Bapak Ibu memang ada niat ingin mengendalikan berat badan juga atau mengendalikan kadar kolesterol, mungkin takjilnya bisa dipilih di alternate gitu ya. Jadi jangan setiap hari mungkin makannya es buah. Mungkin es buah tuh bisa 2 kali seminggu, kemudian diselingi dengan makan buah saja atau makan kurma atau makan ini ya, makan makanan yang kalorinya mungkin tidak terlalu tinggi atau tidak banyak lemaknya gitu. Jadi ya namanya juga bulan Ramadan ya, pasti ada kuliner-kuliner yang mungkin ya kita juga ingin cicip gitu atau ingin dinikmati bersama keluarga atau bersama teman-teman pada saat bukber. Tentu saja boleh, tapi tinggal di manage ya waktunya dan jumlahnya. Jangan berlebihan kan kita selalu diajarkan gitu ya, jangan berlebihan karena yang berlebihan itu biasanya tidak baik seperti itu. Nah, tadi setelah takjil nih, biasanya habis maghrib, biasanya kita makan berat, mulai makan nasi ya. Anjurannya sama persis seperti anjuran pada saat makan sahur tadi. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, piringnya itu dibagi 2, setengahnya itu sayur dan buah, kemudian setengahnya lagi sepertiganya protein, daging, telur, ayam. 2/3-nya lagi yang sebelahnya adalah karbohidrat, bisa nasi, bisa mie gitu ya. Sama persis seperti pada saat makan sahur. Nah, kemudian batasi gula. Ini sama ini pitfall satu lagi yang sering menyebabkan kita malah tidak bisa mengendalikan berat badan atau mengendalikan
kadar kolesterol di tubuh atau mengendalikan kadar gula darah ya bagi yang penderita diabetes. Biasanya berbuka dengan yang manis gitu ya jargonnya kan. Boleh berbuka dengan yang manis tentu saja, tapi jumlahnya ada batasnya, ada rekomendasinya, yaitu kalau pria itu 1 hari maksimal 9 sendok teh. Bisa dibayangin Bapak Ibu ya, bikin minuman gitu ya. Maksimal kalau pria 9 sendok teh atau ekuivalen 37,5 gram. Kalau wanita 6 sendok teh, 25 gram. Nah, yang harus hati-hati itu hati-hati dengan hidden sugar atau gula-gula tersembunyi yang biasanya kita temukan di minuman saset. Sekali lagi ya, minuman saset berasa atau minuman saset kopi atau susu, soft drink, biskuit atau produk roti ya, roti-rotian yang baked gitu, yang dipanggang, pastry gitu. Saus dan sambal kemasan, sambal botol, saus botolan. Kalau ada yang makan salad di dressingnya itu juga biasanya mengandung hidden sugar. Yogurt, nah yogurt kan ada yang plain, ada yang berasa ya. Nah yogurt yang plain itu biasanya memang tidak ada sugar atau tidak ada gulanya. Tapi yogurt yang rasanya rasa buah dan macam-macamnya itu biasanya ada tambahan gulanya. Roti tawar itu walaupun rasanya katanya tawar, roti tawar, tapi ada campuran gulanya. Selai, apalagi ya ini jelas manis ya. Sereal, kadang ada sereal yang di coatnya ada gulanya gitu ya. Nah itu. Granola sama ada yang bergula juga atau rasanya manis. Susu yang berasa. Nah ini saya ambilkan contoh nih, ada gambar nih familiar ya dengan kemasan ini. Kita tidak perlu sebut mereknya tapi sudah tahu pasti ya. Kalau yang ini yang plain ya, yang tidak ada rasa ya. Gula, laktosa jelas ya, dari produk susu pasti ada laktosanya 8 gram. Sukrosa ini gula pasir ya, 0 gram ya. Nah ini kalau yang rasa strawberry ini ada gulanya 19 gram loh. 19 gram itu mungkin hampir 3/4-nya kebutuhan gula kalau wanita ya. Jadi kalau ibu-ibu atau kita mbak-mbak nih minum yang rasa stroberi ini 2 kotak nih sudah melampaui ini batas gula yang rekomendasi harian ya. Jadi di sini harus jeli memilihnya. Kemudian buah kering, jus buah kemasan, nah, es krim, puding instan saset. Nah, mungkin sering ya bulan puasa bikin berbukanya dengan puding instan tuh, gel ya, gel gitu ya. Dibikin, kemudian kalau Bapak Ibu lihat itu sama ya di ininya di nutrition facts-nya itu gulanya berapa, lihat dulu gitu. Lebih bagus sih yang plain ya, plain terus tambahkan gula sendiri sesuai ini kita, selera kita atau kebutuhan kita. Nah yang ini teh botol green tea ya, bisa dilihat di sini gulanya berapa tuh, 20 gram. 20 gram nih kalau saya yang minum udah habis nih 4/5-nya. Jadi saya kalau minum lagi udah kelebihan. Ini ya teh. Ini ya teh bulat ya, bukan teh itu ya, teh bulat. Teh bulat ini 17 gram ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan dengan cara kalau minuman atau makanan kemasan bisa dilihat di nutrition facts-nya. Nah, tadi sudah berbuka, sudah terawih ya. Kemudian kita menjelang tidur berkualitas. Gimana sih selama Ramadan supaya kita tidurnya berkualitas? Faktanya ya kalau di bulan Ramadan itu pasti kita tidur malamnya lebih pendek ya. Nggak tahu kalau tidur siangnya, tapi kalau tidur malamnya lebih pendek ya. Biasanya 4-5 jam. Taruhlah Bapak Ibu selesai tarawih di masjid itu jam 10 ya. Habis bebersih, kemudian tidur jam 10. Bangun, kalau ibu-ibu mungkin yang menyiapkan sahur bisa bangun jam 3 atau setengah 3 ya. Jadi rata-rata 4-5 jam. Nah, waktu ini biasanya lebih pendek dari waktu tidur kita di luar bulan Ramadan yang biasanya bisa 5-7 jam ya, atau bahkan 8 jam lebih. Nah, caranya bagaimana supaya tidur pendek, waktunya pendek, tapi kita nggak menurunkan kualitas hidup kita di siang hari, yaitu dengan dioptimalkan dengan tidur yang berkualitas ya. Tips lelapnya adalah waktu tidurnya harus konsisten atau direkomendasikan supaya teratur, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Tadi misalkan kalau sudah pulang terawih, sudah bebersih, sudah
sudah makan dan yang lain-lainnya, tidur misalkan jam 10 atau jam setengah 11. Nah, bangunnya kemudian rutinkan di waktu yang sama, jam 3 misalkan, atau setengah 3 atau jam setengah 4, seperti itu ya. Jadi waktu yang rutin ini selama 30 hari ini akan menyebabkan tubuh kita bisa beradaptasi dengan baik, sehingga waktu tidur yang hanya 4-5 jam itu bisa digunakan oleh tubuh kita untuk ya betul-betul untuk recovery gitu ya. Kemudian, nah mungkin di sini ada Bapak Ibu yang punya kebiasaan 2, tidur di kamarnya lampu dinyalakan sama lampunya dimatikan ya. Nah, secara penelitian itu memang kalau lampu dimatikan, produksi hormon melatonin di tubuh kita itu lebih tinggi. Nah, melatonin ini sangat mempengaruhi kualitas tidur. Jadi sebenarnya yang rekomendasi kesehatannya itu adalah tidur dengan pencahayaan yang seminimal mungkin. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang nggak biasa ya, karena mungkin ya dari kecil sudah terbiasa tidur lampunya menyala terang gitu ya. Nah, kalau mau misalkan bisa diusahakan dengan mungkin pelan-pelan dikurangi atau diredupkan gitu ya. Kan sekarang ada tuh lampu yang ini ya, lampu yang nyalanya redup, lampu malam ya yang di kamar tidur. Jadi bisa dicoba perlahan-lahan menurunkan pencahayaan di kamar tidur. Dan suasananya juga diusahakan setenang mungkin ya. Ini pengalaman pribadi saya dulu tidur tidak nyenyak itu rupanya karena jam di kamar tidur itu jamnya yang berbunyi, berdetak gitu ya. Saya ganti dengan jam yang tidak berdetak. Jadi lebih tenang suasananya dan bisa tidur, alhamdulillah bisa tidur lebih nyenyak gitu ya. Nah, kemudian ini, maaf. Yang ketiga adalah, nah ini godaan di era kekinian ya, jauhkan ponsel dari tempat tidur. Nah, ini kadang kita masih suka sambil tiduran, sambil menunggu ngantuk, sambil membaca ya WA atau browsing gitu ya. Padahal biasanya sih kalau kita sudah browsing satu nanti keterusan, membaca pesan satu nanti keterusan, sehingga akibatnya jam tidurnya tertunda ya. Dan juga efek dari blue light dari layar seperti ponsel, dari TV digital atau TV LED sekarang itu bisa menyebabkan kita tidurnya kurang nyenyak atau tidurnya kurang berkualitas. Sehingga tipsnya adalah menjauhkan ponsel dari tempat tidur dan kalau bisa mungkin di kamar tidak perlu ada TV ya, atau TV-nya dimatikan saja. Kemudian nah ini yang penting juga, kadang kan kalau kita puasa malam itu waktunya pendek ya untuk kita mengkonsumsi makanan. Usahakan jarak makan minimal itu 2 jam sebelum tidur. Ini penting pertama supaya tidurnya juga nyenyak dan kedua mencegah penyakit asam lambung ya Bapak Ibu, mencegah penyakit GERD atau asam lambung naik akibat jarak dari makan ke waktu tidur yang terlalu pendek sehingga makanannya belum tercerna baik di lambung, kitanya sudah rebahan, asamnya naik sehingga menyebabkan penyakit GERD atau penyakit asam lambung. Kemudian hindari kafein, jelas ya ini karena kalau kafein akan meningkatkan alertness atau kewaspadaan kita, jadi tidurnya juga lebih sulit. Dan kalau Bapak Ibu ada yang hobinya olahraga atau punya kebiasaan rutin olahraga, jarak olahraga itu minimal 1 jam sebelum tidur. Nah, tadi kita udah mengatur pola makan, mengatur asupan cairan, kemudian tidurnya sudah berkualitas. Nah, mungkin ada yang ingin berolahraga juga ya di saat bulan puasa atau bulan Ramadan. Mungkin karena Bapak Ibu sudah terbiasa olahraga rutin, atau ada yang mungkin ya ingin sekedar gerak badan gitu ya supaya lebih bugar. Nah, olahraga saat berpuasa itu ya jelas berbeda rekomendasinya dengan di luar bulan puasa ya. Karena yang pertama harus diperhatikan adalah kita biasanya olahraga di siang hari ya kalau di hari luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan tentunya kita di siang hari ada keterbatasan fisik karena tadi tidak bisa mengkonsumsi cairan, mungkin tidak bisa makan di siang hari dan cadangan energinya perlu dipertahankan sampai waktu maghrib gitu. Jadi tips untuk olahraga saat bulan puasa ini adalah kalau untuk Bapak Ibu yang pemula ya atau yang memang jarang
berolahraga dan ingin memulai atau ingin sekedar menjaga kebugaran tubuh, olahraganya direkomendasikan di pagi hari, yaitu setelah sholat subuh, di mana waktu itu biasanya kita energinya masih cukup dari makan sahur, dan biasanya cuaca kalau subuh itu belum panas ya, masih sejuk, gitu, masih segar udaranya juga. Kemudian yang direkomendasikan adalah olahraga aerobik intensitas ringan, yaitu jalan santai dan jalan cepat. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum tahu, mungkin kalau intensitas ringan itu kita hitungnya dari denyut jantung ya. Denyut jantung maksimal kita 220 dikurang usia. Jadi misalkan usia 40, denyut jantung maksimalnya itu 180. Nah, 180 kalau olahraga yang intensitas ringan, denyut jantungnya itu kurang dari 50% dari 180. Jadi maksimal 90 denyutnya. Itu yang disebut olahraga intensitas ringan. Jadi misalkan Bapak Ibu jalan santai pagi-pagi, ngukur nadi, atau sekarang kan ada ya jam yang untuk mengukur denyut nadi, terukur masih 90 nih, 85. Wah, berarti itu masih masuk intensitas ringan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terukurnya loh 110 nih, wah itu berarti sudah masuk intensitas sedang. Dan biasanya kita nggak rekomendasikan intensitas sedang di pagi hari ya, tapi nanti mungkin di siang atau sore hari menjelang berbuka puasa. Jadi itu tipsnya adalah intensitas ringan olahraganya di pagi hari, maksimal 30 menit aja, jadi nggak perlu terlalu lama-lama. Ini cukup untuk menjaga kebugaran kita secara aerobik ya. Dan frekuensi minimal 3 kali seminggu. Bisa lebih sering, bisa 7 hari seminggu, bisa 3 hari seminggu. Tapi yang pasti olahraganya intensitas ringan dan cukup setengah jam saja. Nah, kemudian kalau sore hari, nah mungkin ada di sini tadi ya, yang tadi ada keinginan juga selama bulan Ramadan untuk mengurangi komposisi lemak tubuh atau membakar lemak ya untuk mengendalikan berat badan. Ini olahraga yang direkomendasikannya yaitu di waktu 1 jam sebelum buka puasa. Jadi kira-kira sekitar jam 5 ya, setengah 5-an ya. Olahraganya sama, aerobik intensitas ringan. Jalan cepat atau jogging ringan gitu ya. Durasi juga hampir sama, 30-40 menit dengan frekuensi yang juga sama dengan yang olahraga pagi, minimal 3 kali seminggu. Jadi ini untuk mengurangi komposisi lemak tubuh, justru olahraganya jangan ya olahraga intensitas tinggi. Karena kalau olahraga intensitas ringan yang aerobik seperti jalan cepat ini, dia akan membakar lemak ya. Kalau misalnya olahraga yang intensitas tinggi, itu justru mengambil gula darah. Jadi akan lebih cepat turun gula darah kita. Nah, ini untuk yang sore hari. Nah, mungkin Bapak Ibu sini ada yang sudah terbiasa fitness ya, atau pembentukan otot, latihan pembentukan otot. Mungkin ada yang sudah terbiasa begitu. Nah, atau mungkin atlet ya, untuk mempertahankan kekuatan otot itu 2-3 jam sebelum buka. Durasinya 30 menit sampai 2 jam dan proporsinya adalah 50-50. Olahraga aerobik intensitas sedang. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang sudah lebih terbiasa atau sudah rutin berolahraga, ini bisa untuk mempertahankan kekuatan ototnya ya, bisa olahraganya 50-50, intensitas sedang dengan latihan beban seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk membentuk massa otot gitu ya, bukan hanya mempertahankan tapi membentuk ya supaya tetap terjaga bentuknya, itu setelah buka rekomendasinya dengan durasi 30-60 menit dengan dominan latihan beban seperti ini ya. Contohnya yang latihan dengan dumbbell, kemudian latihan dengan mesin. Ini terutama kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa fitness ya atau nge-gym gitu. Nah, tadi tips olahraga optimal supaya kita energinya masih sama seperti pada saat di luar bulan Ramadan. Perlakukanlah makan di bulan Ramadan itu seperti ekivalennya makan kita di bulan lain. Misalkan sahur itu porsinya mungkin sama seperti makan siang, kandungan energi dan proporsi makanannya. Buka puasa itu sama dengan makan malam gitu ya. Dan cemilan setelah Isya itu seperti sarapan gitu. Jadi Bapak Ibu kebutuhan kalorinya tetap sama ya, terutama bagi Bapak Ibu yang ya tidak ada masalah dengan kalori gitu ya, atau tidak ada keinginan untuk menurunkan berat badan, tapi hanya mempertahankan saja. Tadi ini pesannya sahur diakhirkan mendekati imsak ya, ini sunnah yang memang sangat
landasan ilmiahnya memang sangat tinggi gitu, yaitu agar tubuh dalam kondisi puasa sependek mungkin seperti yang diizinkan oleh agama, dan cadangan energi glikogen di otot cukup untuk aktivitas harian dan olahraga. Kemudian yang ketiga, konsumsi cairan yang cukup. Jangan lupa kalau Bapak Ibu olahraga bukan hanya 8-12 gelas, tapi ditambah sebanyak keringat yang keluar saat olahraga. Kemudian di tempat teduh atau dalam ruangan lebih baik supaya tidak banyak ini ya penguapan keringat ya dan menyebabkan dehidrasi. Frekuensinya tidak perlu sesering di bulan selain Ramadan, bisa lebih dikurangi supaya tadi Bapak Ibu ya selain olahraga bisa tapi ibadahnya tetap optimal ya. Durasi olahraga lebih singkat, kemudian intensitasnya ringan di awal Ramadan. Biasanya di minggu-minggu awal Ramadan kita tubuhnya masih adaptasi ya. Tapi seiring mendekati akhir Ramadan, tubuh biasanya sudah lebih tahan gitu. Sehingga intensitas latihannya bisa ditingkatkan bertahap menjelang akhir bulan. Kemudian olahraga yang terbaik itu adalah yang direkomendasikan bentuk olahraganya aerobik atau kardiorespirasi seperti jalan, lari atau bersepeda. Ya, berenang juga bisa, tapi kalau di bulan Ramadan berenang ini agak riskan ya. Baik. Nah, tadi kita udah membahas mengenai mengatur pola makan saat sahur dan buka, mengatur asupan cairan, kemudian olahraga, tidurnya bagaimana. Nah, bagaimana nih kalau Bapak Ibu punya memang riwayat penyakit yang kadang bisa menimbulkan komplikasi nih di bulan Ramadan. Misalkan yang pertama penderita asam lambung. Nah, penderita asam lambung itu rekomendasinya jelas ya, yang nomor satu tidak melewatkan sahur dan sahur di akhir waktu. Ini udah 3 kali nih. Jadi pesan ini sangat penting ya. Tidak melewatkan sahur dan sahur di akhir waktu. Hindari makanan pedas, asam, berlemak tinggi dan mengandung kafein. Karena 4 ini, kuartet ini pemicu meningkatnya asam lambung dan ya menyebabkan kekambuhan ya. Misalkan triknya santan, misalkan susu full cream, atau kalau Bapak Ibu bikin kolak, mungkin bisa dicoba diganti santannya dengan susu rendah lemak ya. Kemudian goreng, kalau makanannya seringnya digoreng, mungkin teknik tumis, kukus, rebus, panggang, atau sekarang nih ada yang terbaru nih air frying ya. Nah, itu bisa lebih baik mengurangi kadar minyak dalam makanan yang tadi bisa memicu asam lambung. Yang ketiga, jangan menunda buka puasa ya. Ini juga sunnah ya, menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jangan ditunda-tunda karena makanannya supaya asam lambungnya bisa segera dinetralkan dengan makanan gitu ya. Nah, kemudian makan dengan jumlah secukupnya dan perlahan atau kunyah lebih lama. Kadang kita ini ya kunyahnya cepet-cepet ya atau makannya dalam jumlah besar nih karena ya alhamdulillah sudah berbuka puasa gitu ya. Nah, itu tidak disarankan bagi penderita asam lambung karena kalau kita makan terlalu cepat dan jumlahnya terlalu banyak, lambungnya akan teregang dan produksi asam lambungnya akan tinggi karena untuk mencerna makanan yang masuk dalam jumlah besar dan mendadak itu ya. Kemudian yang kelima, hindari langsung berbaring setelah makan. Jarak minimalnya 2 jam. Kenapa? Kalau 2 jam itu makanannya sudah lewat ke lambung, sudah masuk ke usus halus, sehingga kalau Bapak Ibu rebahan, biasanya tidak akan bisa ada reflux atau balik gitu ya, dan menyebabkan asam lambungnya naik. Jadi minimal 2 jam supaya makanannya sudah turun ke bawah. Betul. Dan tidak tidur lagi setelah sahur. Nah, ini tadi berkaitan ya dengan yang sebelumnya tadi olahraga ya, atau bisa juga sebaiknya biasanya ini, setelah subuh ya beribadah ya, misalkan bertadarus atau yang lain, atau kalau masih sempat nanti bisa berolahraga seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, tadi itu bagi penderita penyakit lambung ya, atau penyakit MAH biasanya ya kita sebutnya. Nah, ada juga nih mungkin Bapak Ibu di sini atau keluarga Bapak Ibu yang menderita diabetes. Nah, menderita diabetes ini kadang ini
sulit-sulit gampang ya untuk menghadapi puasa di bulan Ramadan. Kadang tergantung kondisi dari Bapak Ibu penderita diabetes juga, dan biasanya konsultasi dulu ya dengan dokter spesialis yang biasa merawat, apakah Bapak Ibu ini bisa atau direkomendasikan untuk menjalankan ibadah puasa. Biasanya yang harus lebih waspada atau lebih tricky itu adalah kalau Bapak Ibu sudah menggunakan insulin. Nah, itu lebih tricky untuk menjalankan ibadah puasa dibanding Bapak Ibu penderita diabetes yang obat-obatannya masih obat oral gitu ya. Nah, tipsnya adalah porsi makannya sesuai dengan anjuran. Isi piringku tadi ya. Proporsi makanan ini penting bukan cuma pada Bapak Ibu yang penderita diabetes atau penyakit kronis, tapi juga pada kita yang tidak mengidap penyakit kronis. Kemudian mencukupi kebutuhan cairan. Nah, kalau Bapak Ibu yang penderita penyakit kronis biasanya lebih strict lagi ya, ada rumusnya 50 ml per kilogram berat badan per hari. Yang berarti ini harus diminum di masa dari maghrib sampai imsak seperti itu. Kemudian ini udah keempat kalinya nih, makan sahur seakhir mungkin. Ini penting sekali. Hindari sirup, jus kemasan, minuman manis saset, atau minuman kafein. Ini ya, hidden sugar tadi seperti yang sudah kita bahas. Harus hati-hati. Kemudian boleh olahraga intensitas ringan dan sedang di pagi hari atau setelah buka. Tadi seperti yang udah kita bahas ya, di jam-jamnya adalah jam biasanya setelah sholat subuh dan 1 jam sebelum berbuka atau 2 jam setelah berbuka. Rutin mengecek gula darah pada 2 waktu, yaitu pada waktu siang ke sore hari, berarti ini waktu sekitar zuhur ke asar ya, dan setelah makan malam, yaitu biasanya setelah sholat maghrib atau sholat isya ya, terutama kalau sudah makan makanan berat gitu. Jadi kita bisa tahu gula darah puasanya berapa dan gula darah pada saat makannya itu berapa gitu. Ini terutama penting bagi Bapak Ibu penderita diabetes yang sering tidak terkendali nih gula darahnya. Karena gula darah itu akan berpengaruh ke kondisi tubuh kita. Kalau misalkan gula darahnya kurang dari 70, itu disarankan untuk membatalkan puasa karena risiko hipoglikemianya itu sangat tinggi. Bapak Ibu bisa pingsan dan sebagainya. Nah, kemudian gula darah lebih dari 300 juga tidak disarankan untuk melanjutkan puasa karena sama ada risiko koma diabetikum ya, pingsan karena kadar gulanya sangat tinggi. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengenal nih gejala-gejala hipoglikemi dan hiperglikemi. Hipoglikemi ini terutama kalau siang hari ya harus diwaspadai, tangan gemetar, keringat dingin, dada berdebar. Kalau kata orang Sunda mah salatri gitu ya. Nah, gejala salatri itu yang harus diwaspadai. Ini hiperglikemia juga sama harus diwaspadai. Ini biasanya kejadiannya itu setelah berbuka puasa ya. Mungkin karena buka puasa porsinya terlalu banyak. Rasa haus, lapar, sering kencing, rasa lemah, mual muntah, dan nyeri perut. Nah, kemudian Bapak Ibu yang penderita diabetes biasanya kan minum obat rutin ya. Nah, ini ada tips triknya juga pada bulan Ramadan, pengaturan obat. Kenapa? Karena obat diabetes itu biasanya fungsinya adalah untuk menurunkan gula darah ya. Sehingga kalau Bapak Ibu mengkonsumsi di waktu yang salah di bulan Ramadan, bisa-bisa ada risiko hipoglikemia atau pingsan ya karena gula darah terlalu rendah. Kalau Bapak Ibu punya obat dosisnya 1 kali sehari, itu diminumnya saat buka puasa, terutama setelah makan ya, makan berat ya. Kemudian kalau obatnya 2 kali sehari, diminumnya dibagi 2, saat sahur 1 dan saat buka 1. Kalau dosisnya 3 kali sehari, dibagi lagi saat sahur 1, saat buka 1, dan sebelum tidur atau setelah tarawih biasanya ya. Gitu. Dan kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan insulin, memang ini harus konsultasi dulu dengan dokter spesialis yang biasa merawat Bapak Ibu. Karena kalau menggunakan insulin nanti pengendaliannya akan lebih complicated lagi. Nah, ini juga ada yang kelompok pasien yang agak tricky untuk berpuasa di bulan Ramadan, yaitu penderita gagal ginjal, apalagi penderita gagal ginjal yang sudah cuci darah ya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada atau ada keluarganya barangkali. Nah, penderita yang cuci darah itu sebenarnya boleh berpuasa di hari selain jadwal cuci darahnya.
Biasanya penderita gagal ginjal cuci darah itu bisa ada yang 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, ada yang 3 kali seminggu. Tapi sebagian besar itu 2 kali seminggu. Nah, jadi boleh berpuasa di hari selain jadwal cuci darahnya dengan berkonsultasi dulu terutama ya dengan dokter spesialis penyakit dalamnya yang biasa merawat atau nefrolognya gitu. Nah, kemudian yang kedua, hindari makanan yang tinggi kalium dan fosfor. Nah, kalium dan fosfor ini kalau dalam proses cuci darah itu harus dibuang dari tubuh atau jumlahnya tidak boleh terlalu tinggi sehingga harus dibuang dengan proses cuci darah. Sehingga kalau Bapak Ibu yang sudah gangguan ginjal banyak makan makanan yang tinggi kalium dan fosfor menyebabkan kadar kalium darah dan fosfor darahnya tinggi, ya bisa menyebabkan komplikasi atau keluhan-keluhan ya. Harus dihindari makanannya yang tinggi kalium dan fosfor seperti buah-buahan terutama tinggi kalium yaitu pisang, nangka, durian, alpukat, dan leci. Kemudian gorengan, kacang-kacangan, dan keju, daun pepaya dan daun singkong, itu tinggi kalium fosfor, sama minuman bersoda, kopi, dan teh. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau Bapak Ibu yang cuci darah itu biasanya sudah hafal. Tuh. Nah, tadi karena cuci darah itu, karena penderita gagal ginjal itu ginjalnya tidak bisa atau kehilangan kemampuan untuk membuang cairan dan membuang toksin-toksin dari tubuh kita. Jadi kadang ada komplikasi kalau kita minum terlalu banyak atau kita melewatkan jadwal cuci darah kita, ada risiko kelebihan cairan ya. Harus waspada gejala kelebihan cairan ini, bengkak pada kaki dan wajah seperti ini ya, ini bengkak. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang punya keluarganya yang menjalani cuci darah, biasanya mungkin sudah sering ya melihat seperti ini. Nafasnya pendek karena paru-parunya terendam cairan, dan berat badannya naik lebih dari 2 kilo. Kalau ada gejala-gejala seperti ini biasanya sudah indikasi untuk harus cuci darah darurat gitu. Kemudian waspada gejala uremia. Ureum itu harus dibuang ya dari tubuh kita karena kalau tinggi kadarnya dalam tubuh menjadi toksin. Tapi kalau yang pada gangguan ginjal yang tidak bisa berfungsi lagi ginjalnya, ya harus dibuang melalui proses cuci darah. Kadang tadi kalau terlambat cuci darahnya atau kalau banyak makan makanan yang tinggi protein, itu bisa menyebabkan ureumnya tertumpuk lebih cepat ya, sehingga muncul gejala keracunan atau gejala uremia. Pusing, mual, muntah, nggak nafsu makan, dan lesu. Nah, kalau ada seperti ini, Bapak Ibu yang penderita gagal ginjal sebaiknya disarankan atau direkomendasikan untuk menghentikan puasanya dan ya mungkin bisa konsultasi ke dokter ya, apakah perlu cuci darah darurat yang di luar jadwal. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tips dan triknya. Tadi sudah kita bahas ya, ada pola makan, pola tidur, pola olahraga, dan juga tips dan trik bagi Bapak Ibu yang memiliki penyakit penyerta. Nah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Silakan kalau nanti ada pertanyaan atau kita bisa diskusi bersama. Saya mohon maaf atas kesalahannya jika ada salah ucap atau salah bicara. Saya kembalikan kepada Pak Haris. Silakan Pak Haris. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Dini sudah menyampaikan paparan yang luar biasa tadi ya. Tadi dibahas mulai dari kita bangun tidur, sahur, terus siang hari, sampai tadi tips bagaimana untuk menjaga pola makan ya, termasuk bagaimana menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan bugar, dan terakhir terkait bagaimana tips untuk para penderita yang memiliki penyakit kronis begitu ya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya, saya akan membacakan beberapa pertanyaan di sini. Pertama nih, terima kasih untuk Saudara Milat ya, atau Saudari Milat. Mohon izin bertanya dokter, tips puasa bagi penderita diabetes khususnya untuk usia 72 tahun ya. Ibu usia 72 tahun. Tadi sih sebenarnya udah dibahas ya. Mungkin ini lebih spesifik untuk ibu usia 72 tahun. Selanjutnya dari Alan. Amlodipin sebaiknya dimakan kapan ya? Nah itu. Dan yang ketiga nih, bagaimana untuk melatih anak-anak, dokter? Melatih puasa harus bagaimana agar tidak kekurangan gizi karena puasa?
Dan makan untuk anak yang disarankan seperti apa ini dari Bu Lisdiani. Silakan dokter untuk 3 pertanyaan dulu untuk ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahman. Pak Haris. Tadi ada pertanyaan dari Pak, ini kayaknya Pak ya, Pak M. Latif ya. Mohon izin bertanya. Tips puasa bagi ibundanya ya, berusia 72 tahun penderita diabetes. Jadi Pak, kalau ibu penderita diabetes, terutama usia sudah cukup lanjut ya, 72 tahun, pada lansia itu biasanya yang harus diperhatikan adalah ibu nafsu makannya bagaimana gitu. Apakah ibu nafsu makannya berkurang atau biasa? Karena kalau nafsu makannya agak berkurang, biasanya pada saat bulan Ramadan penyesuaian dosis obatnya itu harus lebih dikurangi lagi. Sehingga kalau ibu usia 72 tahun penderita diabetes, apakah obatnya obat oral, obat tablet, atau sudah pakai insulin? Nah, kalau saya sih menyarankannya ibu di usia 72 tahun dan penderita diabetes ini untuk berpuasa Ramadan sebaiknya mungkin dikonsultasikan dulu dengan dokter spesialis penyakit dalam yang biasa merawatnya. Apalagi kalau ibu memakai insulin. Kalau ibu hanya menggunakan obat oral itu biasanya masih lebih masih lebih mudah ya. Dan yang perlu diperhatikan tadi, ibu nafsu makannya bagaimana? Ibu apakah masih bisa makan seperti biasa atau memang akhir-akhir ini nafsu makannya berkurang? Yang kedua, obatnya apa? Insulin atau obat oral? Kalau insulin harus konsultasi dulu dengan dokter spesialis penyakit dalamnya. Kalau obat oral, yang ketiga harus diperhatikan, ibu gula darahnya terkendali atau tidak, sering dikontrol, dites atau diperiksa kadar gula darahnya atau tidak. Kalau ibu gula darahnya tidak terkendali atau sering naik turun, nah sebaiknya konsultasi dulu menjelang bulan Ramadan ini dengan dokter spesialisnya. Tapi kalau ibu sudah rutin memeriksa dan gula darahnya cenderung terkendali, maka tadi tips-tips yang saya sampaikan tadi mungkin bisa dijalankan sambil ibu juga melanjutkan pemeriksaan gula darah mandirinya, kemudian tadi tips dan trik minum obatnya ya Pak ya, dan makannya. Kalau minum obat tadi kalau 1 kali diminumnya pas berbuka, kalau 2 kali pas sahur dan buka, kalau 3 kali sahur, buka, dan setelah tarawih begitu. Jadi sarannya tadi yang pertama, perhatikan dulu ibu nafsu makannya bagaimana, kemudian kalau pakai insulin harus konsultasi dulu, kalau hanya pakai obat oral udah terkendali atau belum, kalau belum terkendali harus konsultasi dulu, tapi kalau sudah terkendali dengan baik dan sudah terbiasa mengukur gula darah sendiri, bisa dimulai puasa Ramadannya. Gitu Pak Latif. Bagaimana mungkin dari Pak Latif ini ditambahkan bahwa makannya biasa dok, menggunakan insulin katanya. Oh, kalau insulin, betul. Kalau pakai insulin, Pak, sebaiknya harus konsultasi dulu dengan dokter spesialis yang merawat ibu. Jadi nanti akan diajarkan oleh dokter penyuntikan insulinnya di waktu kapan. Nanti akan diberikan bagannya atau catatannya sehingga tidak lupa. Jadi puasanya maksimal, ibadahnya maksimal, ibu sehat, gula darahnya terkendali. Nanti kita Idul Fitri berkumpul bersama keluarga. Gitu mungkin. Ya, baik. Selanjutnya ini dok dari Bapak Alan. Ya, ini Pak Alan izin bertanya, amlodivinnya sebaiknya dimakan kapan katanya? Baik, amlodipin itu kalau untuk hipertensi Pak, itu bisa diminum kalau kita sarannya biasanya malam setelah berbuka. Bisa juga pagi, tapi sarannya kalau pagi Bapak sahurnya harus cukup dan minumnya harus cukup gitu. Jadi kalau amlodipin rekomendasi utamanya diminumnya di malam hari setelah berbuka atau di pagi hari pada saat sahur, tapi sahurnya harus cukup. Seperti itu Pak Alan. Nah, begitu ya Pak Alan. Selanjutnya dari Bu Lisdiani, dokter bagaimana cara melatih anak untuk berpuasa tapi tidak kekurangan gizi katanya. Ya, biasanya kalau anak-anak itu yang agak sulit tuh kalau bangun sahur ya, masih ngantuk gitu ya. Nah, caranya adalah biasanya kita bangun sahur itu makan mungkin bersama-sama ya Bu ya. Jadi kita makan bersama di meja makan, dan biasanya kalau yang bisa menggugah selera itu adalah makanan yang berkuah, Bu. Jadi kalau berkuah itu seger, jadi anak-anak biasanya lebih semangat untuk
sahur. Nah, kalau sudah sahurnya cukup, biasanya tenaganya akan cukup untuk siang hari sehingga anak nggak merasa cepat lapar, nggak merasa cepat lemes pada saat siang hari. Nah, biasanya kadang anak itu karena mungkin ngantuk gitu ya pada saat sahur, jadi mungkin hanya makan yang ini aja sedikit atau mungkin makanannya tidak tercukupi proporsi yang direkomendasikannya, misalkan hanya lauk saja gitu, tidak pakai sayur gitu, sehingga ya siangnya mungkin tidak tercukupi ya kebutuhan gizinya, padahal siang itu perlu sekali kita untuk mempertahankan energi dan serat. Tipsnya tadi mungkin bisa dilihat Bu, tadi untuk sahur rekomendasinya makan nasi ya atau karbohidrat yang berserat ya. Kemudian makan makanan berserat seperti sayur dan buah. Kalau anak-anak sudah, apalagi kalau yang sudah bisa makan sayur ya, kan kadang ada yang agak moh untuk makan sayur. Dan protein ini penting karena untuk daya tahan yang lebih lama, bisa telur, bisa daging ayam seperti itu. Dan kalau berbuka puasa tadi sama rekomendasi seperti orang dewasa. Boleh makan takjil tapi hati-hati gulanya jangan terlalu tinggi karena nanti akan cepat haus seperti itu ya. Kalau anak-anak tuh biasanya cepatnya haus, Bu. Jadi tadi tips mengurangi haus itu makannya jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, terutama pada saat sahur. Mungkin seperti itu Bu Lisdiani. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Lisdiani untuk anak-anak tadi ya. Selanjutnya dari Ibu Dewi Saraswati. Dokter izin bertanya untuk penderita talasemia, kalau puasa sering bareng tuh dari siang sampai menjelang bukanya pusing dan kelayangan. Dan saran makanan buka dan sahur yang cepat membuat HB naik agar kita berpuasa tanpa harus sering sakit. Kepala dan badan melayang-layang kayak layangan katanya. Iya, baik. Ya, Bu Dewi. Jadi, kalau pada penderita talasemia itu, kalau pada penderita talasemia menjalani puasa, tadi ya selain energi atau gula darahnya turun, bisa juga karena dehidrasi, bisa juga karena HB-nya atau karena anemianya ya yang menyebabkan kita pusing atau kelayangan terutama dari siang sampai menjelang buka. Nah, salah satu tipsnya adalah kalau HB memang tidak bisa cepat dinaikkan ya Bu Dewi ya. Biasanya kalau kita konsumsi suplemen di hari ini, konsumsi suplemen zat besi untuk mencegah anemia di hari ini, efeknya baru akan terasa 120 hari kemudian. Karena proses pembentukan sel darah merahnya kan 120 hari ya. Jadi yang paling mungkin bisa cepat untuk mengurangi keluhan tadi, pusing, sakit kepala, atau badan melayang-layang tadi adalah pertama, sahurnya itu tadi Bu harus energinya harus cukup ya, dari karbohidratnya cukup, dari proteinnya cukup, dan seratnya cukup sehingga kenyangnya lebih lama, kadar gula darahnya lebih stabil, siang hari kadar gula darahnya masih cukup untuk menunjang aktivitas kita. Nah, jadi tadi harus ada karbohidratnya, harus ada sayur dan buahnya, apalagi sayur yang banyak mengandung zat besi ya, mungkin lebih direkomendasikan lagi seperti misalkan bayam, brokoli, seperti itu. Dan jangan lupa cairannya. Tadi salah satu penyebab pusing kelayangan yang paling sering di siang hari bulan Ramadan itu adalah dehidrasi. Mungkin asupan cairannya bisa ditingkatkan atau bisa dicukupi pada saat sahur. Tadi tips dan triknya ya ada minimal 18 sehari waktunya diatur-atur, dan juga mungkin makanan sahurnya bisa yang berkuah atau buah yang banyak cairannya. Seperti itu mungkin Bu Dewi. Nah itu Bu Dewi ya dari tips dan triknya atau tips dari Ibu Dokter terkait dengan penderita talasemia. Ini terakhir nih. Ini terakhir nih Bu Lisdiani. Ini kayaknya curhat nih. Izin bertanya kembali karena saya sibuk mempersiapkan untuk yang berpuasa sampai lupa makan sahur. Saya hanya minum kopi saja. Saya lakukan hampir 50% waktu Ramadan dan berat badan saya berkurang 4 kg. Wah, luar biasa, Bu. Apakah berbahaya? Tapi saya merasa biasa aja, nggak lemes. Nah, ini gimana, Dok?
Ya, ini menarik nih Bu Lisdiani. Karena Ibu ini ya mempersiapkan buka puasa sahur gitu ya, mungkin nggak sempet keburu imsak, jadi hanya ngopi saja. Dan wah, hampir 15 hari ya selama Ramadan, hampir setengah waktu Ramadan. Berat badan berkurang sampai 4 kilo, apakah berbahaya? Nah, ini ada pertanyaannya Bu, yang utama. Apakah Ibu setelah Syawal naik lagi berat badannya 4 kilo? Karena kalau misalkan turun drastis 4 kilo itu biasanya karena dehidrasi Bu. Kalau paling cepat kita turun berat badan itu adalah karena kurang cairan, gitu. Jadi kalau saya lihat sih di sini Bu, kalau Ibu nggak lemes atau biasa saja ya mungkin karena sudah terbiasa ya Bu ya. Tadi kalau saya sampaikan juga ada periode adaptasi kita berpuasa itu. Nah naik lagi Dok, alhamdulillah. Oh naik lagi Bu, berarti Ibu kurang cairan. Karena Ibu mungkin sahurnya tidak banyak cairan ya dan minum kopi lagi diuretik ya Bu, jadi mungkin lebih sering buang air kecil yang tidak terasa gitu. Kalau naik lagi, alhamdulillah Bu, berarti nggak masalah, nggak bahaya. Cuman ini saja sih Bu, mungkin kalau bisa tadi seperti yang kita obrolkan di depan, sahurnya jangan dilewatkan, kemudian kafeinnya mungkin dipindahkan ke waktu buka saja, jangan lupa cairannya. Insya Allah mungkin kalau Ibu lebih sehat dan lebih siap pada saat sahur, mungkin ibadahnya lebih optimal di siang hari dan malam harinya. Mungkin kalau dalam bekerja juga lebih optimal lagi begitu. Mungkin itu Bu Lisdiani. Baik, Saya juga suka gitu kok Bu, turun lalu naik lagi nanti sawalan. Baik, sepertinya kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu. Kita sudah lewat hampir 7 menit dari pukul 11. Namun sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita lakukan foto bersama lebih dahulu ya. Karena tadi di awal kita kelewat ya karena untuk materi. Mari kita buka videonya Bapak Ibu untuk sesi foto bersama. Silakan Bapak Arif untuk mengcapture para peserta yang sudah hadir pada sesi hari ini. Silakan Pak Arif. Baik Bapak Ibu, silakan membuka fitur kameranya. Akan sesi foto bersama. Silakan buka fitur kameranya. Baik, 1, 2, 3, klik. Kemudian sekali lagi. 1, 2, 3, ya, klik. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih Pak Arif sudah mengcapture untuk foto bersama. Terima kasih juga kepada Bu Dokter ini yang sudah menyampaikan sharingnya pada sesi hari ini. Sangat luar biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi tips dan trik bagi kita semua selaku Muslim, suku umat Muslim yang akan menjalankan puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi hari ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haris, Pak Arif, Bapak Ibu semua Sama-sama. sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu Dokter.